Ya, ini kalau kita pahami dari penjelasan Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau Bapak tidak talqin, tidak mengambil tarikat, itu sangat sulit, lambat sekali untuk tembus sampai ke ilmu itu. Paling berat kalau bahasa. Yang kita masuk tarikat saja belum tentu dapat, Pak. Ya, rata-rata teman saya yang kenal Tiful Ma'an ini rata-rata di atas 10 tahun. Itu pun istiqomah serius mengamalinya. Baru tembus ke Tiful Ma'an, rata-rata saya perhatikan. Jadi termasuk, makanya saya sebut dulu, dia sebut juga ini untuk sampai ke mengenal Tiful Ma'an ini, itu lebih susah, Pak, ketimbang sabung hidup belum tentu dapat, ketimbang Bapak cari harta banyak. Kalau Bapak dari muda kerja ngumpulin uang, insya Allah besarnya kaya. Lebih mudah cari kaya daripada menemukan Tiful Ma'an, karena ini kaitannya dengan rohani, kebeningan, kebersihan, ya, petunjuk Allah. Apalagi kalau kita tidak bertarikat, bisa dapat, tapi sangat sulit sekali. Seluruh amal yang baik yang kita lakukan itu membantu bersihnya hati, dan itu menunjukkan cermin hati kita itu bersih. Maka ketika kita banyak berbuat baik kepada hamba Allah, kepada manusia, itu menunjukkan cermin hati yang bersih. Berbuat buruk mengotori hati, dosa itu mengotori hati. Akan tetapi beliau menjelaskan ilmu ini, makanya disebut beliau itu namanya tarikat amaliyah. Apa yang dimaksud tarikat amaliyah? Tasawuf amaliyah, tasawuf yang membersihkan hati lewat zikir tarikat. La ilaha illallah, itu cara tercepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau udah hidup dia kemanapun kita nanti, kalau kita ngomong la ilaha, baru nanti Allah, 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 Allah. Ada di bab khusus nanti di sini disebutkan itu zikir-zikirnya. Baru nanti hu. Kapan zikir hu terasa nikmat? Kalau sudah memandang Allah, merasa dekat dengan Allah. Kalau belum merasa dekat, hu itu aneh. Baru nanti zikir hai. Ya Allah, kalau yang maha hidup, ya Hayyu ya Qayyum, ya Qayyum, Qayyum. Itu ada nanti semua. Sampai zikir ahad. Kaulah yang esa ya Allah, yang tunggal ya Allah, wahid. Terus sebagian ulama mengatakan ya Hayyu ya Qayyum itu zikir untuk menundukkan jin. Nabi Sulaiman amalannya ya Hayyu ya Qayyum, seluruh jin tunduk sama dia. Ada yang menyebut begitu. Maka kalau orang tarikat ini kalau dia sudah sempurna, ya otomatis jin takut tunduk sama dia, otomatis dia metik namanya. Kenapa? Karena dia ruhaninya sudah level tinggi. Wong malaikat aja Jibril aja bisa dikalahkan rohani Nabi Muhammad, ya kan? Apalagi yang lain. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang perjalanannya itu lewat membersihkan hati rohani. Karena dengan kebersihan hati rohani baru kita bisa sampai kepada Allah, menatap cermin qalbu tadi, ya, melihatnya. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad yang ditegur dengan Al-Quran, padahal sudah ada dalam hatinya Al-Quran, yaitu namanya perjalanan hidup takdir. Walaupun sudah ada, maka dengan adanya Al-Quran di dalam qalbu Nabi kita Muhammad SAW, ya, beliau mengikut perintah saja. Ya, ketika ayat itu mau turun, sudah ada. Ya, boleh jadi, ini dugaan saya, boleh jadi Nabi kan tidak tahu kapan ayat itu turun, gitu kan? Tidak tahu kapan ayat itu diturunkan ulang, walaupun sudah dalam qalbu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuat sesuatu, turun lagi ayat itu, keluar ayat itu. Nah, boleh jadi seperti itu. Ya. Karena boleh jadi sesuatu yang ada di dalam diri kita seluruhnya. Kalau saya pribadi ini pahami, ilmu yang ada dalam dada saya, satu waktu saya bisa lupa, nggak dikeluarkan. Kenapa? Karena nggak diingat-ingat. Udah ada dalam, begitu ada yang menyebutnya, keluar dia lagi. Paham Pak ya? Ya kan? Begitu ada yang bertanya kepada saya, baru keluar ilmunya. Kalau nggak ada yang bertanya, ada dalam, nggak teringat saya menyebutnya. Nah, paham ya? Nah, kira-kira gitulah pahamnya ya.
Walaupun dah ada dalam hati kita ilmu itu, kalau nggak ditanya orang, nggak keluar dia itu. Tapi begitu ada yang bertanya, keluar lagi ilmunya. Kalau nggak ditanya, nggak ada keinginan kita untuk menyampaikannya atau lupa kita untuk menyampaikannya. Maka Jibril itu seperti pengingat, suruh ngeluarin lagi. Iqra, baca. Udah ada dalam hatinya. Nabi waktu itu belum paham, Nabi qari. Habis mau baca. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana dan seterusnya. Saya memahaminya begitu Pak ya, yang bisa saya pahami. Ada lagi?